Semuanya, kamu pernah dengar nggak sih wacana rupiah bakal dipotong 0 dari Rp1.000 jadi Rp1? Banyak yang langsung panik. Wah, berarti tabungan aku tinggal sini dong. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu ikutan panik, yuk kita kupas bareng apa itu redenominasi dan apakah kita otomatis rugi? Yuk kita kupas bareng biar nggak salah paham. Jadi, menurut definisi resmi dari Bank Indonesia, redenominasi itu adalah proses penyederhanaan nominal mata uang, yaitu mengurangi nol di belakang angka, tanpa mengubah daya beli real. Artinya, kalau sekarang harga nasi goreng di warung Rp20.000, setelah redenominasi, harganya menjadi Rp20. Tapi tetap saja, kamu bayar sesuai nilai realnya, tidak lebih mahal dan gak lebih murah. Jadi jangan bingung dulu kalau kamu dengar Rp1.000 jadi Rp1. Itu hanya soal angka, bukan soal nilai aslinya. Jadi, apa dampaknya kalau Indonesia beneran menerapkan redenominasi? Menurut analisis dari Bank Indonesia, ada 3 dampak utama. Yang pertama, efisiensi transaksi, terutama di era digital. Nominal pendek memudahkan aplikasi keuangan, catatan pembukuan, sampai transaksi internasional. Yang kedua, meningkatkan persepsi stabilitas ekonomi. Banyak negara yang membuktikan ini banyak mendorong kepercayaan investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Yang ketiga, butuh transisi yang super matang, mulai dari edukasi publik, perubahan sistem kasir, pembaruan software bank, sampai adaptasi di UMKM. Tapi ya, redenominasi itu nggak semudah potong nol terus selesai. Beberapa hal harus diperhatikan supaya kebijakan ini nggak bikin masalah baru. Contohnya yang pertama, sistem keuangan dan perbankan harus siap. Seperti ATM, software kasir, aplikasi keuangan, semua harus diperbarui. Jika diimplementasikan di masa ekonomi yang nggak stabil atau seperti kondisi saat inflasi yang tinggi, bisa timbul kebingungan harga dan beberapa negara sudah menerapkan redenominasi. Turki misalnya pada tahun 2005 berhasil menghapus 6 nol dalam mata uang pecahannya dan berhasil bikin sistem pembayarannya jadi lebih sederhana. Begitu juga di Korea Selatan yang mempertimbangkan menghapus nol untuk kemudahan transaksi digital. Indonesia sendiri sebenarnya sudah beberapa kali mengkaji hal ini, tapi implementasinya harus nunggu kondisi ekonomi stabil dan inflasi terkendali. Waktu aku bahas ini sama teman-teman di kampus, banyak yang nanya, loh nanti harga barang jadi naik ya? Ini wajar, karena masyarakat sering ngira redenominasi itu sama dengan pemotongan uang. Padahal semua harga bakal ikut disesuaikan. Misalnya, harga ayam geprek Rp15.000 bakal jadi Rp15 dalam sistem baru, tapi nilai ekonominya tetap sama. Terus, apakah Indonesia harus buru-buru untuk redenominasi? Menurut para ekonom, jawabannya tidak perlu terburu-buru, tapi juga jangan diabaikan. Yang paling penting, masyarakat harus paham dulu biar nggak gampang kena hoax. Kalau nanti pemerintah memutuskan untuk jalan, kita sebagai generasi muda harus siap menerima informasi yang benar, bantu edukasi keluarga, dan tetap kritis. Jadi, redenominasi itu bukan ancaman, tapi langkah penataan jika dilakukan dengan tepat. Jadi, intinya redenominasi itu bukan potong nilai, tapi potong nol. Kalau kedengarannya ini bikin bingung, itu wajar. Tapi sekarang kamu udah gak bingung kan? Kalau kamu setuju, share video ini ke teman kamu, supaya kita semua nggak salah paham kalau suatu hari nanti kebijakan ini dijalankan. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. See you!